Kebenaran adalah kebenaran. Katakan ya untuk ya, katakan tidak untuk tidak. Pi dan Tos. Sobat-sobatku semuanya, saya David Santosa dari organisasi Setia Kita Pancasila dan yang berpusat di Jakarta, dan saya adalah paralegal dari kantor hukum Sugiono SE SHMH ada di Semarang. Saya bertindak sebagai paralegal. Di sini saya memegang surat kuasa khusus dari kasus pencabulan atau perkosaan yang dialami oleh seorang anak masih di bawah umur berusia 14 tahun. Saat ini proses sudah ditangani oleh pihak kepolisian Kota Pekalongan. Tetapi untuk mendampingi sebagai penasihat dari hukum, bantuan hukum, saya butuh sebuah surat kuasa khusus yang diserahkan oleh orang tua korban dan si korban sendiri, sehingga legalitas saya sebagai pendamping itu sah. Walaupun saya tidak bisa mendampingi dalam proses litigasi di pengadilan, tetapi paling tidak saya akan mengawal kasus ini sehingga dari pelaku memperoleh hukuman yang setimpal, yang sesuai dengan perbuatannya. Secara singkat, kasus ini adalah sebuah perbuatan tercela yang dilakukan oleh 3 orang, dan salah satu dari pelaku sempat mengancam. Dan kejadian ini tidak berlangsung 1 kali, tetapi berkali-kali. Kejadian ini berkali-kali. Sekali lagi saya ingatkan, berkali-kali. Jadi sebuah perbuatan yang sangat bejat, perbuatan yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang lelaki kepada anak yang berusia di bawah umur. Saat ini korban mendapatkan pendampingan dari PPA dan korban masih sekolah seperti biasa. Sobat-sobatku semuanya, mohon dukungan dari sobat-sobatku semuanya supaya kasus ini bisa betul-betul dikawal dan ketiga pelaku memperoleh hukuman yang pantas atas kelakuannya. Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak telah disematkan oleh pihak kepolisian, dan itu berarti 15 tahun pidana penjara. Sobatku semuanya, apakah hanya 15 tahun? Semua akan bergantung dengan fakta-fakta di persidangan. Karena sebuah kasus yang menimpa seorang anak di bawah umur, hakim berhak memutus lebih dari apa yang tertulis di kitab undang-undang tersebut. Nah, sobat-sobatku semuanya, karena kasus ini sangat merusak, kita tahu bahwa seorang wanita akan dibutuhkan. Seorang wanita harus bisa mendidik, dan seorang wanita menjadi contoh bagi anak-anaknya nanti agar bisa anak-anak itu menjadi generasi penerus yang baik. Hal ini dicoba ditempuh dengan model kesepakatan, dengan model ingin mencari yang terbaik. Ada satu dari pihak keluarga datang untuk mengajak berdamai dan mengatakan bahwa nanti akan dicarikan solusinya, ataukah akan dinikahi atau bagaimana. Tetapi dari pihak keluarga korban tidak menyetujui. Kita bisa memakluminya. Bukan pihak keluarga korban yang sulit diajak berunding, bukan pihak keluarga korban yang tidak mau tahu, tetapi kita bisa memakluminya. Ini adalah masalah masa depan anaknya, masa depan anak perempuan tersebut. Jadi memang pihak keluarga memilih diteruskan sampai ke persidangan dan sampai dengan putusan keadilan yang diberikan oleh hakim pada waktu nanti persidangan itu dijalankan. Sobat-sobatku semuanya, dukung. Dan saat ini orang tua korban dengan inisial AP, saya minta tanda tangan untuk memberikan kuasa khusus kepada saya. Pak, jenengan percaya dengan saya akan bantu jenengan? Iya, percaya. Jadi surat kuasa ini berarti jenengan menyerahkan kepada saya, jika anak Anda nanti dipanggil ke pihak kepolisian, saya berhak untuk mendampingi. Iya. Anda bersedia? Bersedia. Ya. Sobat-sobatku semuanya, surat kuasa tanpa ada paksaan dan dari pihak keluarga yang kebetulan memang sudah mengenal saya dari beberapa tahun sebelumnya. Mereka pernah berhubungan dengan saya, suami istri, bahkan sempat bersama-sama melakukan kegiatan sebuah partai politik di Kota Pekalongan. Monggo Pak, silakan ditandatangani, jangan kelihatan orangnya ya.
karena saya tidak boleh, saya tetap mau menyembunyikan identitas asli dari anaknya. Iya ya. Iya. Tanda tangan dari orang tua sudah saya dapatkan, dan saya tinggal menunggu nanti dari korban, sehingga semakin kuat jika orang tua mewakili korban, di mana korban adalah anaknya yang masih di bawah umur, dan itu tentu butuh pendampingan dari orang tua. Tetapi karena anak sudah berusia 14 tahun, tentunya si anak juga bisa berbicara. Anak juga sudah berpikir nalar, berpikir normal, sehingga dia bisa secara nalar. Saya akan tetap meminta dan akan berbicara terlebih dahulu kepada si anak, bagaimana jika saya diberikan surat kuasa untuk mendampingi nanti. Seperti itu semuanya. Sekian dulu. Setelah selesai surat ini lengkap, saya akan datang ke kantor kepolisian Polres Pekalongan untuk bertemu dengan penyidik dan akan menunjukkan surat kuasa ini, sehingga pada waktu berikutnya jika ada pemanggilan, maka saya akan ikut mendampinginya. Terima kasih. Salam Obirantos. Sobat-sobatku semuanya, saya ada di Polres Pekalongan, di Reskrim, untuk menyampaikan surat kuasa khusus yang tadi saya dapatkan dari korban perkosaan. Semoga mendapat atensi khusus dan mendapat perhatiannya, dan masalah ini, perkara ini bisa ditangani dengan baik dan cepat.